Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Nugrah Harta Pertama dari kelas 04 PS2 dengan NIM 8040190058. Saya dari Universitas Dinamika Bangsa. Di sini saya ingin menjelaskan hasil presentasi saya dengan mata pelajaran matematika diskrit, yaitu tentang menjelaskan teorema himpunan pertemuan yang pertama. Baiklah, di sini saya bisa dipanggil dengan nama Duta. Nama panggilan saya Duta. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam topiknya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan, yang kedua, teknik penyajian himpunan, dan yang ketiga, kardinalitas, dan keempat, jenis-jenis himpunan, dan yang kelima, teorema pada himpunan. Baiklah, yang pertama, pengertian himpunan. Menurut Gerard Cantor atau yang disebut dengan bapaknya teori himpunan, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dalam berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, dan negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Dan penyajian himpunan. Penyajian himpunan yaitu A. Himpunan enumerasi, yaitu mengenumerasi, artinya menulis semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh, himpunan A merupakan 4 bilangan asli pertama, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B memiliki 5 bilangan genap positif pertama, yaitu B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan sebagainya. Dan untuk menuliskan himpunan yang tak terhingga, kita dapat menggunakan tanda elips, yaitu ini tandanya ya teman-teman. Baiklah, next. Dan C, simbol-simbol baku pada himpunan, yaitu yang pertama P. Himpunan bilangan bulat positif sama dengan 1, 2, 3, dan N, himpunan bilangan alami natural sama dengan 1 dan 2. Dan Z sama dengan himpunan bilangan bulat sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Q sama dengan himpunan bilangan rasional, dan R himpunan bilangan real, dan C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal semesta disimbolkan dengan huruf U. Contoh misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan 1, 3, dan 5. Contoh misalkan U sama dengan 1, 2, 7, 8, dan A sama dengan 1, 2, 3, dan 5, dan B sama dengan 2, 5, 6, dan 8. Diagram Venn. Nah, di sini kita boleh lihat gambarnya. Ini adalah diagram Venn, yaitu A 1, 3, dan 2, dan 5, dan B 2, 5, dan 8, dan 6, dan 7, dan 4 ini adalah universal. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen, atau himpunan dengan kardinal 0. Disebut dengan himpunan kosong atau null set. Notasinya ini adalah null set ya. Atau contoh A sama dengan X lebih kecil X, maka N A sama dengan 0. Perhatikan bahwa himpunan dapat juga ditulis dengan sebagai null set. Himpunan bagian subset, yaitu himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasinya A adalah subhimpunan sejati B atau A subhimpunan B. Ini contoh gambarnya. A, B, dan universal. Baiklah, kita langsung saja masuk dalam teori yang pertemuan kedua. Operasi himpunan pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang A, irisan, B, gabungan, C, komplement, dan D, selisih, dan E, beda stangkup,
dan F perkalian Kartesian. Baiklah, langsung saja masuk dalam topiknya, yaitu A. Irisan. Irisan adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan dinotiskan oleh tanda N. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B sama dengan X elemen A dan X elemen B. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah, ini boleh kita lihat bentuk diagramnya ya. Contoh 1, misalkan A sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11, dan B 3, 6, 9, 12. Maka A iritasi B sama dengan 3. Misalkan A adalah himpunan mahasiswi TI dan B merupakan himpunan wanita lanjut usia 50 dalam kurung 50 tahun ke atas, maka A iritasi B sama dengan null set. Hal ini berarti A dan B adalah saling lepas atau A. B. In B digambarkan diagram Venn-nya. Contoh, jika A sama dengan 2, 3, 5, dan 7, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka A bisa disebut UB sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan A universal null set sama dengan A. Komplemen. Komplemen dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal dalam kurung semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Contoh, misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplemen dari himpunan A dinotasikan oleh A sama dengan X elemen U, dan X bukan elemen A. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah, contoh misalkan U sama dengan 1, 2, 3, dan 9. Jika A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, maka A sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Jika A sama dengan X elemen U dan X habis dibagi 2, maka A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. D. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda. Ini boleh kita lihat tandanya. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan oleh A strip B sama dengan X elemen A dan X bukan elemen B sama dengan A iritasi B. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah, ini boleh kita lihat diagramnya. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B 2, 3, 5, 7, dan 11, maka A strip B sama dengan 1 dan 4. Jika A sama dengan 1, 2, 3, titik 10, dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka A strip B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan B strip A sama dengan null set. Prinsip dualitas. Prinsip dualitas mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh, AS, kemudian mobil di kiri depan Indonesia berubah menjadi kemudian mobil di kanan depan. Peraturan A, di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan pada jalan yang berlajur pada lajur kiri untuk mendahului. Bila lampu merah nyala, mobil belok kanan boleh. Langsung. B, sedangkan di Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan pada jalur yang berlajur pada lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah nyala, mobil belok kiri boleh langsung. Prinsip dualitas pada kasus di atas adalah konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan S suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi seperti U dan N dan komplemen. Jika S merupakan kesamaan yang serupa dual dari S, maka dengan ganti U ke N dan N iritasi ke U dan null set ke U universal dan universal ke null set. Sedangkan komplemen dibiarkan seperti semula, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S juga benar. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun ada yang tersinggung dalam